Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Sahabat detektif channel, ikhwan fillah semuanya, pada malam hari ini saya coba akan membawa saudara-saudara untuk ikut serta mengkaji tentang akidah daripada perdiskusian antara Ustadz Faisal Khan dengan Ustadz Romli Kalidilem, yang mana tentang sangat menarik sekali perdiskusiannya. Artinya sudah tidak lama-lama kita coba langsung untuk menyaksikannya. Fadal. Man tarokas sholah. Jadi barang siapa meninggalkan konsep takiyah ini, maka seperti kedudukan meninggalkan sholat wajib itu yang pertama dari segi matan. Bahkan dari segi matan juga tadi dikatakan tentang itu dari menurut Al-Qumi kan tadi ya. Secara matan juga mohon nanti dijelaskan, kalau tidak nanti ya kapan. Itu juga dikuatkan oleh tafsir Imam Hasan Al-Askari ya, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa meninggalkan takiyah dan menyepelekan hakul adami lah, hakul ikhwani itu sama. Itu memang secara matan akhirnya bahwa takiyah itu adalah wajib, bahkan 9/10 dari konsep usuluddinnya teman-teman tasyayyu itu adalah berupa takiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyumbangkan pikiran, sebetulnya pikiran ini sudah dibahas kapan hari, bahwa tentang penilaian terhadap Al-Kafi itu ada banyak ulama. Ini kan sudah dulu saya bacakan, tetapi kan waktu itu kan tidak di live kan. Kalau sekarang kan di live kan. Ini menjawab pertanyaan Abah Eko Widodo ini. Jadi kitab hadis Al-Kafi ini, Al-Kulaini ini, positioningnya bukan positioning kesohihannya ya. Positioning itu statusnya, posisinya tertinggi. Seperti posisi tertinggi dalam bidang hadis dalam kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu Al-Bukhari. Tetapi positioning ini tidak difokuskan kepada kesohihannya gitu loh. Posisinya gitu loh. Paling soheh. Dan penilaian terhadap kitab Al-Kafi ini pertama ya. Ini dalam kitab Rijalus Syiah fil Mizan halaman 6 dari Syekh Abdurrahman Az-Zar'i, ulama Syiah ini, disebutkan bahwa penyusunnya yaitu Al-Kulaini menyusun kitab Al-Kafi ini terjadi pada masa kegaiban Al-Mahdinya beliau, Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari, atau dalam masa Al-Ghaibah As-Sughra ya, yang berarti bahwa ada kemungkinan mungkin ya penyusunnya yaitu Al-Kulaini bermusyafahah langsung, bertemu dan berdialog langsung dengan Imam Al-Mahdi yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari, atau melalui para wakil-wakilnya. Nah ini kan ada di dunia ini konsep percaya kepada 12 imam dan 12 Mahdi. Itu kelompoknya Al-Yamani itu punya pasukan itu. Ini persoalan lain ya. Jadi kemungkinan Al-Kulaini menyusun kitab Al-Kafi ini bertemu dengan Al-Mahdi atau wakil-wakilnya ya, menurut Syiah. Kemungkinan itu semakin diperkuat dengan fakta bahwa Al-Kulaini tinggal di Baghdad. Ada pernyataan lain di tempat lain, tapi ini dalam Rijalus Syiah fil Mizan ini di Baghdad ya. Tempat yang sama dengan tempat keempat wakil dari Al-Mahdi mereka. Oleh karena itu Al-Alimul Allama
Al-Muhaddis An-Nuri, ya, tokoh hadis terkenal dari Syiah itu juga cenderung percaya bahwa kitab Al-Kafi ini sempat diperlihatkan kepada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi mengakuinya, artinya mentahqiq begitu kan. Konon Imam Mahdi memberi komentar untuk kitab ini yaitu dengan kalam kafin li syiatina. Li syiatina, itu kan asik ini. Kitab ini sudah cukup lah, cukup untuk Syiah kita gitu kan. Itu kan bagus berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunannya dilakukan selama 20 tahun. Bayangkan ini. Melalui pengembaraan yang panjang dari satu negeri ke negeri yang lain, ini hebat ini. Sesuatu yang mencerminkan bagaimana penyusunannya sangat berat waktu itu kan, butuh tenaga, biaya. Waktu itu transportasi tidak semudah sekarang. Kok ada orang belakangan ini di komal-komal itu begitu mengentengkan ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan kalau terhadap Imam Al-Kulaini nanti mengentengkan, tidak menghargai karya-karya beliau itu kan. Itu persoalan lain. Yang ketiga, bahwa kitab Al-Kafi disusun dengan cara yang teratur, sistematis, jeli, jauh dari hadis bil makna. Ini Pak Habib, jauh dari hadis bil makna, artinya periwayatan secara makna saja, dan tidak ada campur tangan pihak luar. Dalam hadisnya. Keempat, mungkin keempat ini terakhir ya, penyusunnya adalah seorang yang dalam pandangan Syiah diakui, sangat diakui baik oleh kawan maupun lawan dialognya sebagai orang yang alimul allamah dalam bidangnya, expert, dan dihormati oleh semua pihak karena ketinggian dan takwanya. Ar-rasihuna fil ilmi, mungkin ini maksudnya. Dan takwanya, ar-rasihuna fil ilmi. Kok ada begini nih, sebentar. Terakhir, An-Najasyi, tokoh Syiah terkemuka, menyatakan bahwa Al-Kulaini adalah orang yang paling dipercaya, awsatun nas, dan paling komit terhadap pendapat-pendapatnya yang bermaroji. Dan Al-Majlisi, pengarang Biharul Anwar, ini alimul allamah juga, menulis bahwa Syekh Al-Kulaini adalah seorang syekh, ulama besar yang selalu jujur, dipercaya, diterima oleh semua orang, dan dipuji oleh orang Syiah maupun mereka yang di luar Syiah. Bahkan ya, Syekhul Mufid misalnya, ini ulama Syiah terkemuka semua yang saya baca ini, menyebutkan bahwa kitab Al-Kafi adalah kitab Syiah yang paling agung dan paling banyak manfaatnya. Al-Maula Al-Istirabadi mengatakan bahwa sepanjang yang kami dengar dari guru, dari para ulama, belum ada satu kitab pun yang pernah ditulis dalam perspektif keilmuan Islam yang dapat menyamai kitab Al-Kafi. Al-Kafi ini memuat 16.199 hadis. Itu pujian terhadap kitab Al-Kafi, Abba Eko Widodo dan yang lain-lain. Tetapi ini semua perspektif dari teman-teman tasyayyu. Begitu kan? Terima kasih, monggo Habib. Oke, terima kasih ya. Mungkin sebelum saya tanggapi yang lain-lain, ini nggak kelihatan tapi ya bacanya ya. Apa caranya nih ya? Iya. Ini saya screenshot kitabnya ini. Jadi halaman per halaman ada dua tadi ya, itu di juz 2 berapa itu? Iya, yang ada jarak wa ta'dilnya cuma ini, artinya yang dinilai istiqomah dan tidaknya adalah ini yang pertama, terus halaman keduanya yang ini. Nah, cuma sayang lagi bisa enggak dibaca itu kira-kira itu?
Nah, itu kelihatan kayaknya itu ya, riwayat tuh dimiringin. Ini screenshot ini. Gimana Iya, foto. Gimana caranya? Jadi maksud saya begini, yang saya katakan bahwa hadis kedua itu adalah dengan status muhtaqoh, itu betul-betul saya menukil. Bagus. Artinya bukan pemikiran saya. Ya, ini itu ada kalimatnya itu ya. Ya sudah siap. Siap. Terus tentang masalah secara matan, oke, kita lihat aja dulu secara matannya ya. Tadi kan saya bandingkan dengan Al-Qumi dan juga dari tafsir Hasan Al-Askari, Habib. Secara matan Begini. Kedua, ya, oke, saya tanggapi dulu mungkin tentang tafsir Hasan Al-Askari ya. Sebentar saya screenshot kitabnya dulu. Sebentar. Semua dosa diampuni kecuali takiyah, dan itu apa? Menyanyikan hukukul adami itu, hukukul irwani itu. Aduh, merah Habib. Ya, bagus ini, bagus. Ini apa dilihatkan masih? Tapi bagus kalau dialog begini ini kan. Ini perlu dicontoh ini. Kalau ada Mas Andi Indonesia, Aba Alfat atau yang lain, dialog begini ini bagus. Ini. Nah, ini ya. Ya. Ini kitab tafsir Al-Imam Al-Askari ya. Apakah benar ini kitab tafsir Imam Hasan Al-Askari? Coba kita lihat itu. Al-Mu'allif ya. Mu'allifnya iya. Al-Mansub ilal Imamil Hasan Al-Askari. Tarikh wafatnya 260 ya. Ya. Jadi tafsir ini dinisbatkan. Benar atau tidak nanti masuk dalam ranah kajian lagi ya. Bagus. Nah, gitu ya. Nah, berbeda ketika saya mengatakan Sebentar, saya pindah ke belakang dulu. Ini terpaksa saya harus banyak screenshot ini. Nah, berbeda dengan ini, kita perhatikan coba. Alkitab Tafsir Al-Qumi. Langsung kan, Al-Mu'allif Ali ibn Ibrahim Al-Qumi. Ini gurunya Syekh Muhammad Yaqub Al-Kulaini. Langsung, jadi tidak dinisbatkan, tetapi memang karyanya beliau. Maka ini bisa dipertanggungjawabkan. Namun ini pun ya, kalau kita baca nanti dalam kitab muqaddimahnya, itu ada kitab muqaddimahnya contoh seperti ini ya. Bentar, saya screenshot lagi, enggak apa-apa. Ya, sekalian kita belajar sudah ya. Nah, ini coba kita perhatikan daftar isi kitab ini. Ada takriful kitab. Takriful kitab itu bicara tentang yang tadi itu, karyanya Ali bin Ibrahim Al-Qumi, wafat sekian, kemudian. Nah, nanti ada muqaddimahnya 2 kali kan. Ada muqaddimatul muhsi, ada muqaddimatul musannif. Nah, nanti ketika kita baca di dalam muqaddimatul muhsi, ini akan ada keterangan bahwa yang original karya beliau itu adalah juz pertama. Karena beliau ini punya tafsir Al-Qumi dua juz. Ini kan yang juz pertama ya. Saya buktikan bahwa ini memang punya ada juz 2. Saya buktikan bahwa beliau memang tafsir ini ada juz 2. Bentar.
agak berat pembahasan ini, cuma kita harus bersabar ya. Nah, ini Alkitab Tafsir Al-Qumi Al-Mu'allif Ali bin Ibrahim Al-Qumi Al-Juz'u Tsani ya. Jadi memang kitab ini kalau kita lihat dalam kitab Syekh At-Tahrani, dalam kitab Az-Zari'ah, kitab Zari'ah itu adalah kitab yang mencantumkan karya-karya ulama Syiah dari paruh awal sampai paruh akhir, sampai di masanya Syekh Tahrani. Nah, beliau mengatakan bahwa Muhammad Ali bin Ibrahim Al-Qumi ini memang punya karya tafsir 2 juz gitu lah ya. Nah, cuman manuskrip yang sampai hari ini itu hanya ada 1 gitu loh. Nah, sehingga juz kedua ini pun di kalangan ulama usuliyin masih diperdebatkan. Ini karya beliau atau karya yang disandarkan kepada beliau gitu lah. Nah, ini perlu kita teliti juga teman-teman ya. Ini saya agak lama sebenarnya belajar ini. Ya, cuman tidak apa-apa, kita terangkan aja ke saya. Nah, ini maksud saya ya. Nah, kembali lagi kepada tafsir Al-Mansub ila Hasan Al-Askari, itu pun tidak masalah sebenarnya. Apakah itu dinisbatkan kepada beliau atau tidak? Yang penting nanti balik lagi tentang al-jarh wa ta'dil. Jadi kita coba difotokan Ustaz Romli ya, yang dari kitab tafsir Imam Hasan Al-Askari itu antum fotokan, antum tempelkan gini, ada enggak di situ perawi-rawinya? Enggak, di sini tidak disebut perawinya, langsung menukil. Apalagi kalau sudah tidak menyebutkan perawinya, maka kita tidak akan bahas, biar tidak bias ya. Atau kalau mungkin boleh, atau gini aja. Kalau memang diizinkan, itu tafsir Al-Hasan Al-Askari di halaman berapa? Coba biar saya bisa. Saya butuh di halaman 113 ini saya foto ya. Ini 113. Ya, nukilan, beberapa nukilan dari kitab-kitab itu. Apa saya foto gini. Sebentar. Ini sebentar. Ini. Ini. Saya pindah di belakang ini karena di pondok itu lagi apa dan itu. Ini Habib. Lagi semen. Nah ini. Ya kan? Oh, kok gak ada ya? Nah ini. Ini jelas ini. Intinya. Iya. Bentar. Kok gak jelas ya? Nah ini. Yaghfirullahul mu'min menulis macam-macam ini. Semua dosa diampuni kecuali tagiyah dan ini nih. Ini nukilannya ada di ini. Tafsir Hasan Al-Askari halaman 113. Oke, akan saya screenshot 113. Oh, 100. Di screenshot ini. Oh iya. Ini saya di belakang, makanya cahayanya tidak ini, kurang terang. Nanti kalau sudah sholat isya di pondok itu saya ke depan lagi. Di kamar belakang, kamar manuskrip ini. Ini bendelan manuskrip ada di sini semua. Lanjut. Jadi Habib tadi menjelaskan tentang kitab-kitab itu dulu, belum menjelaskan mengkomparasikan dari segi matan atau isi kan. Tadi dijelaskan dari kalau kita sudah nggak cukup Romli. Jadi banyak yang nggak bisa kita muat gitu ya. Iya betul. Tetapi yang bisa saya ambil kesimpulan di sana berkaitan dengan masalah munafik di situ. Oh, masalah munafik. Ini kan masalah takiyah ini. Jadi semua dosa orang mukmin diampuni kecuali kecuali dua perkara. Apa? Saya kurang paham apa maksud takiyah. Ya, siap. Ritual takiyah itu gimana Mas? Oh, ini takiyah itu pengertian. Ini siapa itu? Ya, itu 113 ini. Qauluhu azza wa jalla yukhadi'unallah
walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus nifaqul munafiqin Kok begitu ya? Apa alladzina mungkin salah? khalaqu. Enggak, Salah penerbitnya. enggak. Apa tidak sama terbitannya? Waduh, Atau terbitannya yang beda. Gitu lah ya. beda. Coba Heeh. dilihat sekitar itu bahwa semua dosa orang mukmin diampuni kecuali meninggalkan takiyah dan mengentengkan hukukul adami atau hukukul ikhwani itu. Kan? Ya, itu sebenarnya bisa kita cross check kalau ada sanadnya ya. Jadi ketika kita tidak bisa cross check sanadnya dulu ya, Nggak ada. otomatis kita tawakuf Tapi halamannya dulu. ini. Halamannya ini. Tawakuf. Kita tawakuf Nggak apa. dulu ya, karena Jadi, saya cari di di halaman ini juga tidak ketemu gitu dong. nanti biasanya kalau beda penerbit tidak jauh-jauh kan, apa-apa halamannya tidak sampai puluhan halaman kan Habib. Biasanya itu kan. Sebentar saya pindah ke depan lagi ya, karena di kamar belakang kamar manuskrip ini sinarnya kurang jelas dan AC-nya saya matikan. Itu Suap. halaman 13 itu memang 113. iya itu kan 113. membahas tentang ayat yukhadi'unallah ini. Yukhadi'unallah Biasanya walladzina amanu. beda penerbitan itu tidak jauh halamannya Habib. Itu Habib ada Al-Badru. Al-Badru tadi ya kita pending dulu. Nanti ketika kesempatan yang lain kalau lebih jelas itu halaman 103. Atau gini, nanti kalau pas saya punya kalau nanti saya punya kalau HP saya kebetulan yang satu kan baterainya habis, jadi tidak bisa saya buka ya. Nanti kalau memang sudah bisa saya buka, mending saya tampilkan kamera itu lebih enak mungkin ya. Iya. Ini tadi Habib siapa namanya teman Al-Badru ini, Gus Al-Badru ini tanya tentang takiyah. Ini mohon izin Habib, saya menyampaikan pendapat takiyah itu dari Syekhul Mufid ya. Syekhul Mufid dalam Syarhu Aqaid Asy-Syaduq halaman 261 disebutkan bahwa ini at-taqiyatu kitmanul haq wa satrul i'tiqadi fih wa kitmanul mukhalifina wa tarku mudakharatihim amin bima yaqibu dararan fid dini au fid dunya kan. Jadi pendapat dari Syekhul Mufid, takiyah itu adalah menyimpan kebenaran dan menyembunyikan keyakinan serta merahasiakannya terhadap orang-orang yang tidak seakidah dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Itu Al-Badru, monggo. Itu Al-Badru itu ulama muda tapi penuh referensi Habib. Monggo Al-Badru. Dari mana Badru? Dari Cirebon ke Malang ini di Malang di Darul Hadis. Ya. Darul Hadis berarti satu sanad ini dengan aku ini. Abah aku sama guruku, abah saya, terus guru saya itu murid dari Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Nah itu. Nah ini sudah ketemu kan? Ya. Jadi abah saya putra Habib Abdullah ya. berarti yang Habib Muhammad apa Habib Abdul Qadirnya? Tiga-tiganya udah spontan itu, Habib. Masya Allah, betul. Ya, jadi